Husrul Afifah. Nah, di sini kita berdua akan membuat praktikum sederhana terkait asam dan basa. Lalu apa aja sih pengertian dari asam dan basa dan bagaimana penjelasannya? Jadi, asam dan basa merupakan suatu zat atau senyawa yang apabila dapat dikatakan asam ketika senyawa atau suatu zat tersebut dalam air dapat menghasilkan ion H+. Sedangkan suatu senyawa atau zat tersebut dapat dikatakan basa ketika dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Lalu bagaimana sih sifat-sifat yang dimiliki baik basa maupun asam? Nah, jadi untuk sifat-sifat dari asam maupun basa memiliki sifat yang berbeda-beda dan memiliki sifat yang masing-masing, di mana asam memiliki sifat yaitu memiliki rasa yang masam, memiliki nilai pH sebesar kurang dari 7 dan memiliki sifat yang korosif. Sedangkan basa itu sendiri memiliki nilai pH sebesar lebih dari 7 dan memiliki rasa yang pahit, serta untuk basa kuat memiliki sifat akuastik, yaitu di mana apabila terkena pada kulit nanti kita akan merasakan luka dan dapat menyebabkan iritasi. Nah, untuk mengetahui suatu zat atau senyawa tersebut dapat dikatakan asam atau basa dapat diketahui dan diidentifikasi dengan menggunakan indikator. Lalu indikator apa aja sih yang dapat digunakan untuk asam dan basa ini? Nah, untuk asam dan basa bisa kita lihat dari dua indikator, yang mana indikator ini yaitu dari indikator buatan ataupun indikator alami. Nah, apa sih indikator buatan ini? Indikator buatan ini adalah indikator yang telah diproduksi oleh sebuah pabrik yang mana biasanya digunakan dalam skala laboratorium, yang mana dalam pengukurannya cukup akurat, yang mana bisa dianalisa dari perubahan warna yang didapatkan saat menganalisa pH dari suatu zat atau larutan yang akan dianalisa. Nah, sedangkan untuk indikator alami sendiri yaitu bisa kita dapatkan bahannya dari bahan-bahan alami, yang mana contohnya itu seperti kunyit karena dia memiliki warna kuning, seperti bawang merah karena memiliki warna merah, dan bunga sepatu yang memiliki warna merah. Nah, lalu contoh-contoh dan pengaplikasian dari asam dan basa ini bagaimana ya? Untuk contoh dan aplikasi dari asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari itu ada beberapa banyak, dan di sini saya akan menjelaskan 3 saja masing-masing. Nah, untuk asam sendiri yaitu dalam kehidupan sehari-hari ada asam asetat atau asam cuka. Nah, di sini asam cuka ini biasanya kita gunakan untuk memasak, yang mana untuk membuat acar atau menambahkan di dalam bakso untuk menambahkan rasa masam di dalamnya. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu ada HCl atau asam klorida. Asam klorida ini bisa kita temukan di dalam aki motor atau mobil, yang mana HCl ini berfungsi untuk elektrolit yang menghantarkan listrik untuk menghidupkan aki pada motor atau mobil kita. Nah, untuk yang terakhir itu ada asam sitrat, yang mana asam sitrat ini terdapat pada jeruk. Nah, alasannya pada jeruk dia memiliki rasa yang masam. Jadi untuk rasa yang masam itu menandakan bahwa ada asam sitrat di dalam jeruk. Oke, benar sekali. Untuk contoh selanjutnya yaitu ada contoh basa, yang mana ada NaOH. NaOH ini biasanya kita temukan pada saat kita mandi. Contohnya itu ada di sabun atau sampo yang kita gunakan. Nah, dia bersifat basa karena dia mengikat kotoran-kotoran yang menempel pada tubuh kita. Sedangkan untuk contoh yang kedua yaitu ada aluminium hidroksida atau ALOH, yang mana di situ kita gunakan biasanya untuk terkandung pada deodoran yang kita pakai. Sedangkan untuk contoh selanjutnya yaitu ada kalium hidroksida atau KOH. KOH ini biasanya digunakan untuk penambahan katalis dalam produksi biodiesel. Nah, dari penjelasan kita, maka kita langsung saja kita ikuti bagaimana praktikum sederhana dari Asam dan basa. Dah. dah. Oke, selanjutnya kita akan membuat praktikum sederhana terkait asam dan basa dengan indikator alami. Yang pertama, kita harus menyiapkan bahan-bahan yang digunakan, yaitu terdapat kunyit, terdapat bunga sepatu, dan terdapat bawang merah. Nah, dari ketiga indikator alami berikut akan mengalami perubahan warna apabila ditambahkan suatu asam ataupun suatu basa.
Oke, selanjutnya kita mempersiapkan bahan asam dan basa yang kita gunakan. Nah, di sini ada asam yang kita gunakan yaitu asam cuka atau asam asetat, dan di sini ada basa, kita menggunakan sabun mandi yang mana di dalamnya terdapat kandungan NaOH. Dan kini kita juga untuk membandingkan bagaimana warna indikatornya. Jika pada netral, maka kita juga menambahkan larutan atau air minum yang memiliki pH netral. Nah, selain bahan-bahan yang telah disebutkan sebelumnya, di sini juga terdapat alat-alat yang digunakan untuk praktikum sederhana ini. Yang pertama yaitu ada pisau, yang kedua ada penghalus, yang ketiga ada sendok, dan yang terakhir terdapat wadah yang digunakan untuk indikator maupun larutan asam dan basanya. Setelah bahan-bahan dan alat-alat sudah ada, maka kita lanjutkan untuk proses pertama, yang mana kita melakukan pengupasan pada bawang merah, kunyit, dan kita menghaluskan bunga sepatu. Oke, selanjutnya kita akan menghaluskan masing-masing indikator bahan alami kita. Selanjutnya kita mempersiapkan larutan asam, basa, dan air yang akan kita gunakan. Oke, yang pertama kita siapkan asam asetat atau cuka terlebih dahulu. Kita taruh ke gelas yang paling pojok sini. Kita tuangkan. Selanjutnya yang tengah ini kita isi dengan air biasa. Dan untuk yang pojok sini kita berikan basa, kita tambahkan sabun. Nah, di sini kan kental sekali ya. Ini kita tambahkan air sedikit agar larutan menjadi lebih cair. Lalu kita aduk untuk larutan basahnya. Nah, setelah ini akan menuju ke proses utama dalam praktikum sederhana ini, yaitu dengan mencampurkan larutan asam, basa, dan air ke dalam indikator bahan alami kita, yaitu bunga sepatu. Nah, selanjutnya yaitu kita dapat mencampur larutan asam, basa, dan air kita ke indikator bahan alami kedua, yaitu kunyit. Nah, selanjutnya kita akan mencampurkan larutan asam, basa, dan air kita ke indikator bahan alami ketiga, yaitu bawang merah. Setelah kita melakukan pengadukan dan menunggu beberapa menit,
Nah, kita mendapatkan hasil yang seperti ini. Nah, di sini adalah larutan basa, di sini adalah netral berupa air, dan di sini adalah asam berupa asam asetat. Nah, untuk yang pertama ini kita lihat dari indikator dari bawang merah. Nah, di sini sendiri bawang merah yang ada basanya, bawang merah menjadi lebih ungu ketuaan. Sedangkan untuk air sendiri, warna ungu dari bawang merah atau merahnya itu kayak tetap begitu, tidak mengalami perubahan. Sedangkan jika ditambahkan asam asetat atau cuka, dia memiliki warna merah yang menyala dibandingkan dengan yang netral ini, ungu gitu. Jadi untuk ketiganya sama-sama memiliki perubahan warna. Nah, untuk kunyit sendiri, ini jika diberikan larutan basah, dia berwarna kuning namun memiliki warna yang gelap. Sedangkan untuk yang netral ini dia memiliki warna kunyit pada umumnya jika direndam air. Nah, sedangkan kalau kita tambahkan dengan asam asetat, dia menjadi warna kuning menyala. Nah, dan ini untuk bunga sepatu, jika ditambahkan sabun atau yang mengandung NaOH, dia berwarna hitam pekat atau seperti keunguan pekat begitu. Padahal dari warnanya merah jika dari air. Nah, ini jika air ini begini warnanya merah tapi kayak agak kehitaman gitu, tapi lebih hitam yang basah tadi. Sedangkan bunga sepatu jika ditambahkan asam asetat, dia menjadi warna merah menyala. Oke, jadi ketiga indikator alami ini semuanya benar-benar mengalami perubahan dari yang netral ini. Jadi sama-sama memiliki perubahan, dan rata-rata untuk asam sendiri memiliki warna yang lebih cerah dibandingkan dengan perubahan warna ke basa. Dan basa ini mungkin lebih ke warna yang tua, dan ini lebih yang warna yang terang begitu. Nah, kita kan udah ngelakuin praktikum sederhana tentang asam dan basa nih. Nah, pasti kalian tahu dong bagaimana perubahan dari 3 indikator yang kita gunakan tadi, yaitu pada bawang merah, bunga sepatu, dan kunyit. Nah, maka dari itu apa sih kesimpulannya pada praktikum sederhana hari ini? Oke, nah jadi kesimpulannya setelah kita melakukan praktikum sederhana terkait asam basa, kita dapat menyimpulkan bahwa indikator-indikator bahan alami yang kita pakai apabila dicampurkan oleh larutan asam akan mengalami perubahan warna, yaitu menjadi warna yang lebih cerah. Sedangkan indikator bahan alami yang kita pakai apabila dicampurkan oleh larutan basa akan mengalami perubahan warna menjadi lebih gelap atau menjadi lebih hitam. Sedangkan bahan indikator alami yang kita campurkan dengan larutan netral atau air tidak mengalami perubahan warna, sehingga hal tersebut bisa dikatakan bahwa bahan indikator alami tersebut bisa digunakan untuk pengujian larutan asam dan basa. Oke, pasti sudah paham kan tentang bagaimana perubahan indikator alami terhadap asam dan basa jika ditambahkan ke dalam indikator tersebut. Sekian dari kami, semoga bermanfaat tentang asam dan basa praktikum sederhana ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Like dan share dan subscribe sebanyak-banyaknya. Bye.